Aktualisasi pendidikan agama Islam di sekolah merupakan proses penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik di lingkungan maupun di luar sekolah. Tidak hanya sebatas pemahaman teori yang diajarkan di kelas, tetapi kepada bagaimana siswa mampu mengamalkan ajaran Islam dalam perilaku dan kebiasaan sehari-hari. Aktualisasi pendidikan agama Islam di sekolah berarti nilai-nilai ajaran Islam benar-benar diterapkan dalam visi, misi, tujuan, program sekolah. Yang pertama ada visinya. Visinya itu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah, membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab, meningkatkan pemahaman ilmu agama Islam, menciptakan lingkungan sekolah yang religius dan harmoni, membiasakan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baru selanjutnya ada misi. Misi yaitu menanamkan nilai-nilai keimanan dan bertakwa kepada Allah, membiasakan peserta didik berperilaku sesuai ajaran Islam, melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin di sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam, membimbing peserta didik dalam membaca dan memahami Al-Quran, menumbuhkan sikap toleransi, jujur, dan tanggung jawab, menciptakan suasana sekolah yang religius, aman, dan nyaman. Terus ada tujuannya. Tujuan aktualisasi PAI di sekolah membentuk peserta didik agar tidak hanya memahami ajaran secara teori, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri siswa sebagai pedoman dan bertindak. Tujuan utamanya yaitu membantu siswa untuk jujur, disiplin, cerdas, bermoral, beretika, tanggung jawab, dan saling menghormati. Baru yang terakhir ada programnya. Programnya adalah bentuk nyata pelaksanaan. Yang pertama ada program harian atau mingguan. Contohnya seperti doa bersama, tadarus, sholat berjamaah, kultum, dan infak pada hari Jumat. Terus ada program bulanan dan tahunan, seperti peringatan hari besar Islam, contohnya seperti lomba ajan, lomba tilawah, lomba ceramah. Terus ada kegiatan bakti sosialnya, khataman Al-Quran. Baru yang terakhir ada program pendukung. Program ini didukung dengan kegiatan seperti pembelajaran baca tulis Al-Quran, menyediakan sarana ibadah, serta kerjasama dengan orang tua. Selanjutnya, keikutsertaan sekolah dalam menggapai prestasi pendidikan agama Islam. Keikutsertaan sekolah merupakan peran aktif dalam mendukung siswa untuk meraih prestasi di bidang pendidikan agama Islam, baik secara akademik maupun non-akademik, yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Bentuk keikutsertaan sekolah: 1. Menyediakan pembelajaran PAI yang berkualitas, tidak hanya berfokus pada teori, tapi juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengadakan kegiatan keagamaan seperti lomba azan, tilawah, ceramah, pesantren kilat, serta peringatan hari besar seperti Maulid Nabi Muhammad SAW dan Isra Mi'raj. 3. Membentuk ekstrakurikuler keagamaan seperti rohis, tahfiz, dan kajian Islam untuk mengembangkan bakat siswa. 4. Mendorong partisipasi dalam lomba atau kompetisi PAI seperti MTQ dan Cerdas Cermat Islam. 5. Menciptakan lingkungan sekolah yang religius melalui pembiasaan salam, sholat berjamaah, doa sebelum belajar, serta perilaku berakhlak baik. Dan yang keenam, memberikan motivasi dan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Tujuan: meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam, membentuk akhlak yang baik, mencetak siswa berprestasi dan berkarakter Islami. Keunggulan nilai mata pelajaran PAI dibandingkan dengan mata pelajaran lain: 1. Mencakup aspek pengetahuan dan pembentukan karakter. PAI tidak hanya menilai kemampuan akademik seperti hafalan, tetapi juga menilai sikap, akhlak, dan perilaku sehari-hari. Artinya, siswa yang berperilaku baik, jujur, disiplin, dan berakhlak mulia bisa mendapatkan nilai tinggi, tidak hanya dari hasil ujian. Yang kedua, penilaian lebih menyeluruh, kognitif, efektif, dan psikomotorik dalam PAI. Penilaian mencakup kognitif, pemahaman materi agama,
efektif sikap dan keimanan, psikomotorik, praktik ibadah seperti sholat, wudhu, dan membaca Al-Quran. Sedangkan banyak mata pelajaran lain lebih fokus pada aspek kognitif saja. Yang ketiga, lebih fleksibel dalam penilaian. Guru PAI biasanya mempertimbangkan keaktifan di kelas, sikap sopan santun, kedisiplinan beribadah, sehingga siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai. Yang keempat, materi dekat dengan kehidupan sehari-hari. Materi PAI berkaitan langsung dengan kehidupan nyata seperti ibadah, akhlak, hubungan sosial, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dibandingkan beberapa pelajaran lain yang bersifat abstrak. Yang kelima, membentuk kepribadian dan moral. Nilai PAI tidak hanya berpengaruh pada raport, tetapi juga membentuk akhlak, etika, dan tanggung jawab. Ini menjadi keunggulan utama dibanding dengan mata pelajaran lain yang lebih fokus pada ilmu pengetahuan. Yang keenam, cenderung lebih mudah ditingkatkan. Karena penilaiannya tidak hanya dari ujian tertulis, siswa masih bisa meningkatkan nilai melalui perilaku baik, tugas praktik, dan partisipasi aktif.